persalinan lama itu? Jadi menurut Wijayanti, persalinan lama atau partus lama adalah proses persalinan yang memakan waktu lebih dari 24 jam untuk primigravida atau 18 jam untuk multigravida. Sedangkan menurut Adrianti dan Susianti, partus lama adalah proses persalinan yang memakan waktu lebih dari 18 jam yang dimulai dari tanda-tanda persalinan. Jadi persalinan lama atau partus lama adalah salah satu penyebab kematian ibu dan janin. Partus lama atau partus tak maju adalah salah satu penyulit yang ada dalam persalinan dan merupakan salah satu suatu masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Adapun faktor penyebab dari persalinan lama atau partus lama, yang pertama itu adalah faktor tenaga dan his, di mana faktor tenaga dan his ini meliputi tenaga ibu dan kontraksi. Yang kedua itu adalah faktor janin, di mana meliputi faktor janin yang besar, kemudian presentasi wajah, kemudian malposisi persisten, kemudian kembar yang terkunci atau terkunci pada daerah leher, dan kembar siap. Dan yang ketiga itu adalah faktor jalan lahir, di mana meliputi panggul yang sempit karena malnutrisi, kemudian deformitas panggul, dan tumor pada bagian panggul. Adapun gejala dari partus lama adalah yang pertama itu adalah dehidrasi, infeksi, kemudian ada kelelahan pada ibu, ada asfiksia, dan janin mati dalam rahim. Kemudian ada penanganannya, yaitu dengan penggunaan augmentasi oksitosin dan amniotomi dini yang digunakan untuk mempercepat proses persalinan atau partus yang melambat dan mendorong dilatasi serviks. Baik, di sini saya akan membahas tentang retensio placenta. Retensio placenta itu kondisi di mana placenta tidak keluar dari jalan lahir setelah waktu yang ditentukan, yaitu lebih dari 30 menit setelah bayi baru lahir. Adapun macam-macam dari retensio placenta, yang pertama itu placenta increta, precreta, dan accreta. Yang kedua itu placenta prasial atau placenta tertinggal. Yang ketiga itu placenta incarcreta. Yang terakhir itu placenta adrens. Adapun penyebab dari retensio placenta, yang pertama itu kontraksi rahim yang tidak adekuat. Yang kedua itu infeksi atau peradangan pada rahim. Yang ketiga itu kelainan pada placenta. Yang keempat itu riwayat persalinan sebelumnya. Yang terakhir itu trauma atau robekan selama persalinan. Adapun penyebabnya, yang pertama itu placenta tidak keluar setelah lebih dari 30 menit setelah bayi baru lahir. Yang kedua itu perdarahan hebat pasca persalinan. Yang ketiga itu nyeri dan kram perut. Yang terakhir itu demam. Selanjutnya adapun penanganan yang harus dilakukan, yang pertama itu pengeluaran plasenta secara manual. Yang kedua itu pemberian oksitosin. Yang ketiga itu kuretase. Yang keempat itu melakukan tindakan bedah. Yang terakhir itu pemberian antibiotik. Komplikasi persalinan selanjutnya adalah trauma jalan lahir, di mana kita ketahui trauma jalan lahir ini merujuk pada cedera atau kerusakan di bagian jalan lahir seperti vagina, cervix, perineum, dan juga dinding rahim selama proses persalinan. Nah, apa sih penyebab dari trauma jalan lahir ini? Nah, salah satu penyebab dari trauma jalan lahir adalah yang pertama, persalinan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, di mana persalinan yang terlalu cepat atau terlalu lambat ini akan menyebabkan peregangan berlebihan atau robekan pada jalan lahir. Yang kedua adalah bayi yang terlalu besar. Nah, di mana bayi yang terlalu besar ini dapat memberikan tekanan pada jalan lahir. Yang ketiga yaitu penggunaan alat bantu persalinan, di mana kita ketahui sendiri seperti vakum atau forceps yang bisa menyebabkan trauma pada jalan lahir. Dan terakhir yaitu ada episiotomi, yang kita ketahui sendiri bahwa episiotomi ini adalah syatan pada perineum yang terkadang dilakukan untuk mempercepat proses persalinan, yang resikonya ini bisa menyebabkan infeksi atau robekan yang lebih parah. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa trauma jalan lahir ini bisa menyebabkan pendarahan, terus infeksi, dan juga robekan yang perlu ditangani dengan tepat agar tidak berlanjut menjadi masalah yang lebih luas lagi.
Komplikasi selanjutnya yaitu emboli air ketuban. Emboli air ketuban adalah kondisi yang terjadi ketika cairan air ketuban, sel janin, rambut atau kotoran masuk ke dalam aliran darah ibu hamil. Kondisi yang terjadi sebelum, lama atau setelah ibu melahirkan dan dapat menyebabkan nyawa ibu dan bayi terancam. Adapun penyebabnya itu yang pertama itu gas atau adanya penyumbatan di pembuluh darah, gumpalan darah, kolesterol, lemak, dan air ketuban. Selanjutnya yaitu penyebabnya edema paru, tekanan darah rendah, napas pendek, jantung gagal memompa darah, pembekuan darah, kondisi mental berubah, panas dingin, jantung berdenyut cepat, denyut jantung janin lambat, ibu kejang-kejang. Yang terus selanjutnya itu adapun penanganannya yaitu resusitasi oksigen untuk menyelamatkan ibu dan segera menyelamatkan bayi. Ketuban pecah dini atau KPD. Perlu kita ketahui apa itu ketuban pecah dini atau KPD. Ketuban pecah dini atau KPD yaitu kondisi ketika kantung ketuban yang melindungi janin pecah sebelum proses persalinan dimulai. Ini biasa terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu saat janin belum sepenuhnya berkembang. Adapun gejala dari KPD, gejala utama KPD yaitu keluarnya air ketuban dari vagina. Cairan ini bisa keluar secara perlahan atau deras dan tidak dapat ditahan. Air ketuban berbeda dengan air urine, berwarna bening atau sedikit kekuningan dan tidak berbau. Penyebab KPD yang pertama ada infeksi vagina atau rahim, dapat melemahkan selaput ketuban. Yang kedua ada usia kehamilan. KPD lebih sering terjadi pada usia kehamilan di bawah 37 minggu. Yang ketiga riwayat KPD. Ibu hamil yang pernah mengalami KPD sebelumnya memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami KPD lagi. Yang keempat hipermotilitas rahim. Kontraksi rahim yang berlebihan dapat menyebabkan pecahnya ketuban. Yang kelima, ketuban yang lebih tipis mudah pecah. Yang keenam, cervix incompetent, leher rahim yang lemah menyebabkan pecahnya ketuban. Penanganan KPD. Penanganan KPD tergantung pada usia kehamilan atau kondisi janin. Yang pertama, jika usia kehamilan kurang dari 34 minggu, dokter akan memberikan obat untuk mempercepat pematangan paru-paru janin. Ibu hamil akan dirawat di rumah sakit untuk pemantauan. Yang kedua, jika usia kehamilan lebih dari 34 minggu, dokter akan menginduksi persalinan atau melakukan operasi sesar. Komplikasi KPD atau ketuban pecah dini. Komplikasi KPD dapat terjadi pada ibu hamil dan janin. Yang pertama, ibu hamil, infeksi rahim, perdarahan pasca persalinan, dan retensi plasenta. Yang kedua, janin, kelahiran prematur, gangguan pernafasan, kelainan saraf, dan kesulitan belajar. Selanjutnya komplikasi persalinan. Intertidal uterus adalah di mana lahir terbalik yang sering terjadi setelah melahirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pendarahan dan shock dan dianggap sebagai keadaan darurat. Adapun penyebabnya yang pertama itu terjadi selama setelah melahirkan, terutama dengan tarikan dari pusat yang berlebihan. Adapun gejala yang pertama itu nyeri perut, nyeri parah, pendarahan vagina, dan tanda-tanda shock. Adapun penanganan, penundukan prevensi lebih segera, seringkali melibatkan repulsasi uterus secara manual atau produser perdarahan pada kasus yang parah. Komplikasi persalinan berikutnya adalah atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi di mana uterus atau rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan. Hal ini merupakan salah satu penyebab utamanya, yaitu pendarahan postpartum yang berpotensi fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, adapun etiologi atau penyebab dari atonia uteri yang pertama adalah kehamilan kembar, terus ada janin besar, ada polihidromion atau cairan ketuban berlebihan, terus ada kontraksi yang tidak efektif, terus ada persalinan
yang cepat atau persalinan yang lambat, terus kelelahan otot uterus setelah kontraksi berkepanjangan, terus ada sisa-sisa plasenta atau membran. Nah, adapun tanda dan gejalanya, yang pertama uterus terasa lembek atau tidak berkontraksi saat palpasi, terus pendarahan postpartum yang banyak, lebih dari 500 pada persalinan normal, terus lebih dari 1000 mili dari persalinan sesar, terus ada peningkatan denyut nadi atau takikardia, ada penurunan denyut nadi, penurunan tekanan darah atau hipotensi, terus ada pucat, berkeringat dingin, dan tanda-tanda shock hipovolemik. Nah, adapun penata laksanaan dari atonia uteri ini, yang pertama itu ada tindakan non farmakologis, yaitu massage uterus, di mana mijat fundus uteri untuk merangsang kontraksi, terus ada kompresi di manual. Kompresi di manual ini menekan uterus secara manual dari luar dan dalam untuk menghentikan pendarahan. Terus ada farmakoterapi, yaitu pemberian oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus. Terus ada metylethylamine, dan terakhir ada pemberian obat misoprostol. Robekan jalan lahir atau ruptur perineum. Robekan jalan lahir atau ruptur perineum adalah di mana terjadi robekan terjadi pada jaringan antara vagina dan anus atau perineum selama persalinan. Robekan ini dapat terjadi selama proses persalinan normal, terutama saat bayi keluar melalui jalan lahir. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama ada kelahiran anak pertama, yang kedua itu ada bayi berukuran besar, terus yang ketiga itu persalinan cepat, dan yang keempat itu penggunaan alat bantu, dan yang kelima itu posisi melahirkan, dan yang terakhir episiotomi. Adapun penanganan dari ruptur perineum ini adalah di mana tergantung pada tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada robekan derajat 1 dan 2, biasanya disembuhkan dengan jahitan yang dilakukan dengan anestesi lokal. Yang kedua itu derajat 3 dan 4 membutuhkan penanganan khusus dan mungkin memerlukan operasi untuk memperbaiki otot sphincter anus. Adapun pencegahannya yaitu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama itu ada teknik persalinan, kompres hangat, dan massage perineum atau pijat perineum. Komplikasi persalinan selanjutnya yaitu distosia. Distosia adalah hambatan atau kesulitan dalam proses persalinan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Distosia sering diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, distosia karena kelainan his atau kontraksi uterus, kelainan letak, kelainan jalan lahir, dan kelainan janin. Yang pertama kita akan menjelaskan distosia karena kelainan his. Kelainan his merujuk pada gangguan kontraksi uterus yang tidak efektif untuk memulai atau mempertahankan proses persalinan. Kelainan his ini ada dua jenis. Yang pertama, inersia uteri primer, yaitu kontraksi yang lemah sejak awal persalinan. Kemudian yang kedua, inersia uteri sekunder, yaitu kontraksi yang awalnya baik tetapi melemah saat proses persalinan berlangsung. Kelainan his ini dapat disebabkan karena kelelahan ibu yang sudah lelah, dehidrasi, atau gangguan hormonal seperti insufisiensi oksitosin. Kemudian yang kedua ada distosia karena kelainan letak. Distosia ini terjadi ketika kondisi janin tidak optimal untuk proses persalinan normal. Contohnya yang pertama itu posisi melintang, di mana kondisi janin ini melintang sehingga tidak dapat memasuki jalan lahir. Kemudian yang kedua itu letak sungsang, di mana posisi janin ini bokongnya itu berada di bagian bawah atau bagian terendah janin sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi. Kemudian yang ketiga itu ada presentasi defleksi. Kondisi ini terjadi ketika kepala janin tidak sepenuhnya fleksi, seperti dalam presentasi wajah atau dahi. Kemudian yang ketiga itu distosia karena kelainan jalan lahir. Distosia ini terjadi akibat adanya masalah pada pelvis ibu atau jaringan lunak di jalan lahir. Seperti yang pertama itu ada disproporsi cephalopelvik, yaitu ukuran kepala janin terlalu besar dibandingkan diameter pelvis ibu. Kemudian yang kedua adanya tumor atau mioma di uteri yang menghalangi jalan lahir. Kemudian yang keempat itu ada distosia karena kelainan janin. Distosia ini terjadi akibat abnormalitas posisi atau ukuran janin seperti makrosomia, yaitu berat janin melebihi 4.000 gram yang menyulitkan proses persalinan. Kemudian yang kedua ada hidrosephalus.
yaitu kepala janin membesar akibat adanya akumulasi cairan. Kemudian yang ketiga itu ada kelainan kongenital lainnya yang memengaruhi bentuk tubuh janin. Itulah keempat kelainan yang dapat menyebabkan distosia. Selanjutnya manajemen distosia. Manajemen distosia itu memerlukan diagnosis dini melalui pemeriksaan klinis, ultrasonografi, dan evaluasi kontraksi menggunakan alat seperti kardiotomografi. Selanjutnya penanganan distosia. Penanganan distosia berupa stimulasi dengan oksitosin, koreksi posisi janin, atau intervensi bedah seperti operasi sesar jika persalinan normal tidak dapat dilakukan. Kemudian komplikasi persalinan selanjutnya yaitu malposisi dan malpresentasi. Malposisi dan malpresentasi adalah kondisi posisi abnormal atau presentasi janin dalam rahim yang dapat mempengaruhi proses persalinan. Malposisi, posisi janin yang tidak sesuai dengan posisi normal saat persalinan, misalnya tidak dalam posisi anterior. Kemudian malpresentasi adalah bentuk presentasi janin yang tidak normal, misalnya kepala yang tidak berada pada posisi terendah. Kemudian ada pun jenis-jenisnya. Yang pertama itu presentasi dahi, janin hadir dengan dahi sebagai bagian terendah. Yang kedua itu presentasi muka, janin hadir dengan wajah ke bawah menyebabkan kesulitan saat lahir. Yang ketiga itu presentasi ganda atau majemuk. Dua janin yang terlebih dalam rahim dapat menyebabkan komplikasi. Yang keempat itu presentasi bokong, janin hadir dengan bokong terlebih dahulu yang biasa dikenal sebagai presentasi susam. Yang kelima itu letak lintang. Janin berada dalam posisi horizontal menyebabkan menyulitkan proses persalinan. Kemudian yang keenam itu presentasi kaki. Janin hadir dengan kaki terlebih dahulu. Kemudian ada penyebabnya itu, yang pertama itu faktor anatomi, yaitu struktur panggul yang tidak normal. Yang kedua itu ukuran janin besar atau makrosomia dapat mengubah posisi. Yang ketiga itu jumlah janin, yaitu keberadaan lebih dari satu janin. Yang keempat itu kehamilan sebelumnya, yaitu riwayat persalinan yang tidak normal. Yang kelima itu kondisi medis seperti fibroid atau kelainan rahim. Yang kelima kemudian ada pun penanganannya, yaitu yang pertama itu pemantauan. Pemantauan kita selama persalinan. Yang kedua itu posisi ibu, mengubah posisi ibu untuk membantu janin berputar. Yang ketiga itu manuver obstetrik, yaitu seperti manuver Lefauvel atau versi luar untuk mengubah posisi. Yang keempat itu persalinan operatif, yaitu dalam beberapa kasus diperlukan operasi sesar untuk menghindari komplikasi. Kemudian yang kelima itu edukasi dan konseling, memberikan informasi pendukung kemungkinan dan penanganan. Itu shock obstetri, di mana shock obstetri ini adalah kondisi medis serius yang terjadi akibat kehilangan darah yang berlebihan selama kehamilan, persalinan, atau nifas. Kondisi ini menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis dan penurunan aliran darah ke organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal. Adapun penyebab shock obstetri, yaitu penyebab utama shock obstetri adalah pendarahan hebat yang dapat disebabkan oleh yang pertama perdarahan pasca persalinan, perdarahan sebelum persalinan, perdarahan selama kehamilan. Adapun gejala shock obstetri dapat bervariasi tergantung pada tingkat perdarahannya. Adapun beberapa gejala yang mungkin timbul, yang pertama itu pucat, kulit menjadi pucat dan dingin. Yang kedua itu lemah, rasa lemah dan kelelahan yang berlebihan, pusing, rasa pusing atau ingin pingsan. Yang selanjutnya itu ada mual dan muntah, denyut nadi cepat, pernapasan cepat, tekanan darah rendah. Adapun penanganan shock obstetri merupakan tindakan darurat yang harus dilakukan segera. Tujuannya yaitu untuk menghentikan perdarahan, meningkatkan volume darah dan menjaga fungsi organ vital. Judul perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan, yaitu kondisi ketika seorang ibu yang baru melahirkan kehilangan darah lebih dari 500 ml dalam waktu 24 jam atau 6 minggu pertama setelah melahirkan. Nah, gejala dari perdarahan postpartum. Gejala utama perdarahan postpartum yaitu keluarnya darah dari vagina yang lebih banyak dari biasanya, disertai bekuan darah yang besar. Nah, gejala lainnya itu mungkin muncul, yang pertama itu ada peningkatan denyut jantung, yang kedua ada pernapasan cepat, yang ketiga ada penurunan tekanan darah, yang keempat ada pusing, yang kelima lemas, yang keenam kulit pucat, yang ketujuh kehilangan kesadaran. Penyebab perdarahan postpartum yaitu yang pertama kontraksi rahim lemah, yang kedua ada robeknya jalan lahir, yang ketiga ada retensi plasenta, yang keempat ada plasenta previa, yang kelima ada solusio plasenta. Penanganan perdarahan postpartum. Penanganan perdarahan postpartum tergantung pada penyebabnya.
Yang pertama ada pemberian obat, misalnya seperti oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim. Yang kedua ada masase uterus. Yang ketiga ada pengosongan rahim. Yang keempat transfusi darah.